Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan PP nomor 25 tahun 2020 tentang Tapera. Dalam pasal 55 peraturan pemerintah yang sudah diteken Jokowi pada tanggal 20 Mei 2024 tersebut mengatur bahwa setiap pekerja dengan minimal usia 20 tahun atau sudah menikah dengan penghasilan minimum, maka dia diwajibkan untuk menjadi peserta Tapera. Tentunya banyak yang bertanya-tanya gitu ya, apa sih Tapera kok sampai diwajibkan seluruh pekerja ya, jadi baik karyawan swasta maupun BUMN maupun PNS itu wajib menjadi anggota Tapera. Yang artinya gaji kita yang sudah dibebani dengan potongan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Pensiun maupun potongan-potongan lainnya akan kembali dipotong untuk Tapera ini. Mungkin tidak sedikit yang nanti akan mengeluh betapa banyaknya potongan dari gaji kita. Nah, sebenarnya apa sih Tapera itu ya? Tapera adalah singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat. Ini adalah bentuk tabungan yang menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi peserta. Jadi Tapera ini sebenarnya bukan produk baru ya teman-teman ya, akan tetapi menjadi isu yang hangat, menjadi diperbincangkan karena sebelumnya Tapera ini hanya untuk PNS dan mulai saat ini Tapera itu juga diwajibkan untuk pekerja swasta seperti saya misalkan. Pada pasal 7 disebutkan secara rinci pekerja mana saja yang wajib menjadi peserta Tapera. Jadi tidak hanya TNI, Polri, ASN, PNS maupun BUMN, akan tetapi pekerja swasta atau pekerja lainnya yang dengan usia 20 tahun dengan pembayaran minimum tadi itu wajib untuk menjadi peserta Tapera, yang artinya gajinya akan dipotong untuk Tapera ini. Untuk persentase besaran simpanan paling baru ditetapkan dalam pasal 15. Dalam ayat 1 pasal tersebut disebutkan besaran simpanan pemerintah yang ditetapkan yaitu sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Sementara di ayat 2 pasal yang sama mengatur tentang besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5%, sedangkan pekerja sebesar 2,5%. Nah, akhirnya tergelitik pertanyaan, berarti kalau sudah ikut menjadi Tapera ya, menjadi anggota Tapera, maka kita dapat rumah dong. Merujuk pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, bahwa Tapera ini bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta. Nah, akan saya perjelas sebenarnya pembiayaan perumahan itu meliputi apa saja. Yang pertama adalah pembelian rumah milik baru. Yang kedua adalah pembangunan rumah. Dan yang ketiga adalah perbaikan rumah. Tapi ada tapinya ya teman-teman ya, bahwa untuk pembiayaan pembelian rumah itu tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Ada beberapa hal yang mengatur ya. Nah, pasalnya penggunaannya dilakukan dengan syarat. Satu, yang pertama adalah untuk membeli rumah pertama. Berarti kalau teman-teman sudah punya rumah nggak boleh ya. Yang kedua, hanya dipergunakan satu kali saja. Yang ketiga adalah mempunyai nilai besaran tertentu untuk tiap-tiap pembelian rumah. Tentunya ada aturannya, tidak asal saja.
Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau misalkan kita itu tidak butuh rumah karena kita udah punya rumah, rumah kita bagus, apakah dana tapera ini bisa diuangkan atau bisa diambil kembali? Nah, jadi bisa ya teman-teman ya. Jadi uang kita itu tidak hilang. Jadi uang kita itu nanti akan dikembalikan kepada kita kembali. Nah, di pasal 14 undang-undang ini mengatur bahwa kepesertaan berakhir apabila satu, yang bersangkutan telah pensiun bagi pekerja. Kemudian yang kedua adalah yang bersangkutan telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri. Ini pekerja mandiri ya. Kemudian yang ketiga, peserta meninggal dunia. Dan yang keempat adalah peserta tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta tapera selama 5 tahun berturut-turut. Demikian teman-teman informasi dari saya, semoga bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Jadi walaupun kita nanti akan dipotong gajinya ya untuk tapera, percayalah bahwa itu nanti semuanya akan kembali kepada kita ya. Jadi seperti halnya dengan dana BPJS ketenagakerjaan ya, untuk yang jaminan hari tua gitu ya, maupun untuk BPJS pensiun, itu sebenarnya adalah tabungan bagi kita yang bisa dipergunakan oleh kita pada saat kita sudah pensiun atau saat usia kita itu sudah tidak bisa lagi bekerja secara maksimal. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.